Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero periode 2018-2023. Kejagung menyebut kasus tersebut telah menyebabkan kerugian negara yang mencapai 193,7 triliun rupiah. Selamat pagi, kita kembali lagi bersama Anak Medan Bersuara. Kali ini pagi menjelang siang, Anak Medan Bersuara untuk memberitahukan kepada teman-teman kinerjanya Kejaksaan Agung baru-baru ini sangat luar biasa. Bravo dan luar biasa buat Kejaksaan Agung, di mana berhasil mengungkap kasus sesuai dengan video yang pertama tadi ya teman-teman ya. Korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina K3S tahun 2022 sampai 2023. Dalam perkara ini ya, Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka, salah satunya Direktur Utama. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Ripa Siahaan. Waduh. Teman-teman, yang bisa kita artikan dalam video tadi, ya, dan yang menjadi pertanyaan di benak saya, kenapa setelah, atau kita katakanlah Prabowo mengatakan tunggu sebentar, setelah 100 hari saya akan buktikan. Ya, kenapa pula pada saat pemerintahan mantan presiden ke-7 ini tidak terdeteksi, dan baru-baru ini semua satu persatu terbongkar. Apakah ini punya cerita di balik layar atau ada apanya? Kenapa teman-teman saya katakan demikian? Pasti nanti yang menjadi terdakwa dan tersangka itu hanyalah segelintir orang, dan pemain-pemain utamanya semoga ya terbongkar, karena biasanya apa yang terjadi, penegakan hukum dan penegakan keadilan seakan-akan tumpulnya di atas, tajamnya itu ke bawah, atau seperti kata seseorang, janganlah cerahnya di atas, gelapnya di bawah. Jadi buat teman-teman untuk lebih mengetahui ya, di mana beberapa hari ini semakin viral tentang terbongkarnya kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang sampai-sampai dikawal oleh TNI. Semoga aja apa yang dikatakan Pak Prabowo, pelaku korupsi akan dikejar sampai ke benua Antartika. Tetapi jangan hanya pemain masih yang dibawa, kalau bisa pemain intinya harus dibongkar. Dan semua ini ada apa? Sebentar ya, kita lihat video selanjutnya. Kejagung mencatat komponen kerugian terbesar berasal dari pemberian kompensasi energi pada 2023 yang mencapai 126 triliun rupiah. Sementara itu pemberian subsidi BBM pada tahun yang sama menyebabkan kerugian negara mencapai 21 triliun rupiah. Skema impor yang dilakukan secara melawan hukum ini menyebabkan harga dasar BBM yang lebih tinggi, yang kemudian berdampak pada peningkatan beban kompensasi dan subsidi yang harus ditanggung oleh APBN. Berdasarkan hasil penyelidikan, mekanisme yang dilakukan oleh para tersangka melibatkan pengkondisian produk kilang dalam negeri agar menurun, sehingga membutuhkan minyak mentah dan produk kilang lebih banyak dipenuhi oleh impor. Wow, luar biasa. Sudah dengarkan teman-teman? Bahkan mereka bisa mengontrol produksi minyak kita yang di dalam negeri seolah-olah kurang, dan terpaksa harus dilakukan impor minyak mentah. Disinilah peranan mereka satu persatu. Tetapi kalau menurut saya atau Anak Medan Bersuara, ini pasti ada korporasi dengan pihak-pihak lain. Pasti ada pemain-pemain intinya. Pasti ada pemodal-pemodal, atau bukan hanya para pejabat tinggi yang di Pertamina. Pasti ada yang lain. Semoga Kejaksaan Agung bisa membongkar dan membedah sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Tetapi baiknya kita lihat lagi video yang jauh lebih wow. Sebentar teman-teman. Bersama Rifa Siahaan dan Sani Dinar Saifuddin, melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Mereka juga disebut memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Agus sendiri telah menempati sejumlah posisi strategis di Pertamina. Berikut rekam jejaknya.
Assistant Manager Chartered Vessel Claim, Oktober 2017, September 2019. Senior Analyst Sea Transportation Optimization PT Pertamina, September 2020, Februari 2021. Manager Origination Formality PT Pertamina, Februari 2021, September 2021. Manager Non-Crude Oil Supply, September 2021, Agustus 2022. Berdasarkan keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pembelian Pertalite juga dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran, untuk RON 92, Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90, Pertalite, atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage e-depo untuk menjadi RON 92. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir Selasa, 25 Februari 2025. Sobat, wow, membuat emosi ya, membuat istilahnya bagaimana ya? Padahal mereka ini sudah punya jabatan tinggi loh. Mereka sudah punya gaji tinggi, bahkan mereka melakukan korupsi. Semakin memiliki jabatan, tingkat kepuasan untuk memiliki harta finansial semakin tinggi. Tetapi ya, ini korporasinya pasti ada siapa-siapa di balik semua mereka ini. Ya, mereka bukan hanya pemain utama, tapi masih ada pemain-pemain lainnya. Semoga Kejaksaan Agung bisa membongkar sampai tuntas, karena ini sangat mengecewakan hati rakyat. Dan semoga apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu benar. Dan apa yang diinginkan oleh mahasiswa itu juga benar. Jangan sampai Indonesia gelap, dan jangan sampai seperti proses hukum, tumpulnya di atas, tajamnya ke bawah. Tapi kita lihat lagi video yang jauh lebih wow. Sebentar. Sebelumnya, pemirsa, berkas perkara kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan yang menjerat ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tom Lembong mengaku siap menjalani persidangan dan yakin kebenaran akan terungkap. Dengan pengawalan ketat, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong Jumat siang tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tom Lembong beserta berkas perkara kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat setelah berkas perkaranya dinyatakan selesai dan siap disidangkan. Saat penyerahan, sempat terjadi ketegangan antara Thomas Lembong dengan penyidik kejaksaan yang melarang Tom Lembong bicara kepada wartawan. Saya tertarik apa yang dikatakan oleh Tom Lembong tadi ya. Dia siap untuk menghadapi dakwaan-dakwaan di pengadilan. Bahkan dia mengatakan kebenaran pasti akan terungkap. Ada apa ya? Tapi semoga kami masyarakat, rakyat Indonesia meminta kepada Tom Lembong untuk membongkar tuntas. Karena kami percaya ini pasti ada yang lain, bukan hanya Tom Lembong. Jadi teman-teman, buat para konten kreator, marilah kita semakin bersinergis untuk melakukan proses penegakan hukum dan proses keadilan demi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan buat teman-teman yang membaca, melihat atau menonton konten ini, berikan apresiasimu untuk kami lewat like, lewat share, dan lewat komentar-komentar yang berkualitas serta subscribernya, agar konten kami ini semakin bisa terjangkau kepada teman-teman yang lain. Demikian konten saya ini teman-teman. Salam sukses buat kita semua. Salam perjuangan. Merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.